Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Universitas UIN Lampung. Sebelumnya saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Lin Saputra, NPM 2310684, dari Prodi Psikologi Islam. Di sini saya ingin melakukan wawancara untuk memenuhi tugas dari mata kuliah asesmen psikologi tentang orang yang berprestasi. Baik, saya akan melakukan wawancara narasumber saya yang menurut data dan informasinya yang memiliki prestasi yang baik dalam bidang akademik. Nah, untuk mempersingkat waktu, mari kita sama-sama undang narasumber ke milik podcast kita. Halo Bang. Halo ya, Gimana Bang kabar sekarang? kabar. Kalau kabar alhamdulillah sehat. Kalau Lian gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat juga. Gue lihat Lian sekarang nambah ganteng ya kalau udah jadi mahasiswa. Biasa aja. Abang juga sekarang ganteng, keren sekarang. Ya biasa lah. Gimana Bang kesibukan sekarang? Kesibukan. Kalau kesibukan abang kuliah sekarang. Selain kuliah abang juga buka usaha kecil-kecilan gitu. Banyak uang berarti Bang sekarang. Kalau banyak uang sih enggak. Tapi kalau buat kehidupan sehari-hari alhamdulillah cukup gitu. Intinya nggak repotin orang tua lagi ya Bang. Ya itu yang utamanya. Sekarang alhamdulillah abang udah bisa bayar kosan sendiri, udah bisa bayar UKT sendiri. Apalagi kalau kita dari latar belakang orang yang nggak mampu gitu kan, nah kita harus berusaha gitu. Nah, apalagi kita yang sudah berumur 20 tahun tapi masih saja ngerepotin orang tua, itu berarti kita dalam masalah besar, dalam keadaan zona berbahaya gitu kan. Nah, kita tidak tahu kehidupan orang tua kita ke depan kan gimana kehidupannya. Kalau kita tidak merubahnya sekarang, kapan lagi kita akan merubahnya kan gitu. Wah Mbak dapat wawasan banyak dari Abang. Enggak sih, biasa. Abang benar kos kan hari ini. Alhamdulillah hari ini kosong. Jadi gini Bang, saya ingin mewawancari Abang. Ini mengupas apa saja sih perjuangan di balik prestasi Abang sekarang. Tips-tips perjuangan abang Iya gitu. boleh deh. Apa sih perasaan Abang ketika menjadi siswa yang berprestasi? Perasaan, kalau ngomong perasaan ya, jujur nih abang, kalau abang ya, kalau perasaan pasti senang gitu kan. Siapa sih yang nggak mau berprestasi kan gitu. Apalagi kalau kita bisa mengangkat harkat dan martabat orang tua gitu kan, bisa membanggakan kedua orang tua, bisa mengharumkan nama sekolah, itu merupakan suatu nikmat yang semua orang itu belum tentu mendapatkannya kan, seperti itu. Ya kalau perasaan pasti senang gitu. Ibarat kata 10 orang itu belum tentu satu orang yang bisa kayak gini, bisa kayak abang gitu. Bukan berarti abang menyombongkan diri kan, seperti itu. Tapi konsepnya ketika kita ingin yang namanya sukses, bisa mendapatkan sesuatu yang kita capai, itu merupakan hak kita harus memiliki usaha. Yang pertama adalah niat itu tadi. Ketika kita ingin berusaha, ya kita harus bulatkan niat kan gitu. Jadi kalau kayak Abang ini, kalau jadi saya sangat senang sekali sih Bang. Karena dari SD, SMP, SMA sampai sekarang tak pernah dapat apa prestasi Bang. Jadi saya melihat ekspresi orang tua itu ketika melihat anaknya berprestasi itu saya lihat sangat bangga sekali. Ketika saya melihat saya tidak berprestasi, malu gitu. Apalagi ada orang tua saya gitu. Kayak perasaan pengen gitu lihat anak gitu. Iya sih, sebenarnya semua orang itu, semua anak itu nggak bodoh gitu kan. Karena mungkin seseorang itu bodoh karena sifatnya itu tadi, sifat malasnya itu tadi kan. Sebenarnya kalau kita ingin usaha, kalau kita ada niatan, apapun yang kita inginkan, apapun yang akan kita capai, kalau kita ada usaha, kita ada niatan yang baik, nah, itu mungkin bisa menjadi perantara kita untuk menggapai cita-cita kita itu tadi. Jadi sebenarnya semua orang itu pintar, tetapi mungkin karena sifatnya itu tadi yang malas, sehingga menghambat seseorang itu menjadi lebih sukses gitu kan, seperti itu. Ngopi dulu Bang. Ya.
selanjutnya, apakah ada tips khusus abang ketika menjadi orang yang berprestasi? Oke, tip khusus ya. Sebenarnya kalau tip khusus, sebenarnya kalau dalam pribadi abang sendiri ada sih kalau tip khusus buat abang sendiri ya. Tapi yang abang lebih tekankan di sini, abang ingin menekankan bahwa semua orang itu tidak ada yang bodoh. Semua orang itu pintar semua. Apa yang menyebabkan seseorang itu bodoh? Yang abang katakan tadi bahwa seseorang itu bodoh karena mungkin faktor dari kemalasannya yang diterapkan oleh seseorang itu, yang diterapkan oleh anak itu, sehingga menyebabkan seseorang itu menghambat untuk mencapai suatu tujuannya. Jadi saya tekankan di sini bahwa semua orang itu tidak ada yang bodoh. Yang bodoh itu karena sifat kemalasan yang tidak. Berbicara tentang niat, kalau tips ataupun tip abang ya tentang untuk menjadi seseorang yang berprestasi, di dalam kehidupan abang ada tips ataupun cara yang abang terapkan dalam kehidupan abang. Itu yang pertama yang abang terapkan dalam kehidupan abang sehari-hari, itu yang pertama adalah bulatkan tekad, bulatkan niatan kita. Nah, ibarat kata kalau niat kita sudah bulat, niat kita sudah kita tanamkan di dalam hati kita, nah, itu menjadi modal pertama kita untuk mencapai kesuksesan atau mencapai tujuan kita itu tadi. Ketika niatan kita sudah bulat, niat kita tanamkan, maka di situ untuk mencapai tahap selanjutnya yang kita akan capai itu akan mudah karena niatan kita sudah ada kemauan di dalam kehidupan kita. Setelah niatan, yang abang terapkan dalam kehidupan abang itu konsisten. Percuma seseorang itu niatan awal tadi tanpa ada konsisten ataupun istiqomah kalau ibarat dalam agama, itu percuma. Ibarat kata seseorang itu teori tanpa aksi itu sia-sia kan, seperti itu. Jadi percuma ada niatan kalau ia tidak konsisten. Jadi konsisten ini yang abang terapkan, karena percuma abang katakan tadi seseorang itu ada niatan tetapi kalau tidak konsisten, tidak sungguh-sungguh menjalankannya, maka di situ fatal, tidak akan berhasil. Selanjutnya setelah konsisten, istiqomah ya ibaratnya gitu, abang terapkan dalam kehidupan abang itu berani ngambil resiko. Jadi dalam artian berani mengambil resiko ini, ya kita harus bisa merubah, bisa ngambil resiko. Nah, di sisi lain kalau kita ibaratkan, banyak teman-teman kita yang dalam kehidupan sehari-harinya pulang dari sekolah, mereka main, mereka rebahan, tidur. Nah, abang ambil resikonya. Yang abang ambil resikonya adalah ya abang belajar gitu. Abang sisihkan waktu abang untuk belajar gitu. Ketika seseorang itu belajar, ketika teman-teman yang lain itu bermain ataupun rebahan, abang belajar gitu. Sehingga ketika kita tanamkan sifat yang seperti itu, maka kehidupan kita itu, pola pikir kita itu akan berubah. Berubahnya di mana? Berubahnya pola pikir kita itu untuk suksesnya itu pasti ada, timbul. Gitu. Kalau abang pribadi seperti itu ya. Nah, ketika sudah usaha kita sudah laksanakan, niatan kita sudah tanamkan, nah, tip yang terakhir abang terapkan itu adalah bertawakal kepada Allah ataupun berserah diri kepada Allah. Kalau dalam artian dalam agama itu tawakal itu Allah, serahkan diri kepada Allah. Nah, kita serahkan semuanya kepada Allah. Nah, semua usaha yang kita sudah kerjakan, semua niatan yang sudah kita tanamkan, ya kita, kalau abang sendiri pribadi, ya abang serahkan diri kepada Allah, semuanya kepada Allah. Karena Allah lah yang akan merubah itu tadi. Apakah itu mengizinkan aku ataupun tidak mengizinkan, itu terserah pada Allah. Artinya kita balik di awal, kita semua usaha kita itu semata-mata itu untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian, ketika kita gagal ataupun ketika kita tidak berhasil mencapai usaha kita itu, ketika kita dekatkan diri kepada Allah, maka di situ kita tidak akan kecewa.
Kecewa maksudnya gimana? Nah, kalau kita jauh dari Allah, kita akan berpandangan bahwa kita itu sudah berusaha, kemudian kita sudah belajar dengan maksimal, tetapi kita tidak berhasil. Nah, kita yang tidak dekat pada Allah akan berpandangan bahwa Allah itu tidak adil. Allah itu tidak adil, kan? Bahwa saya sudah berusaha dengan sukses, dengan susah payah, tetapi tidak berhasil. Nah, kalau kita berpegang teguh kepada Allah yang katakan saya tadi, bahwa boleh jadi apa yang kita inginkan, apa yang kita sangat amat kita inginkan, itu boleh jadi belum tentu baik dari Allah. Boleh jadi apa yang kita anggap itu buruk, apa yang anggap kita itu tidak enak, ternyata itu yang lebih baik menurut Allah. Jadi prinsip yang abang tanamkan itu tadi, itu merupakan suatu tip ya buat abang, ya mungkin bisa dipakai, bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Karena jujur konsep-konsep itu, tips-tips itu abang sudah kerjakan, dan alhamdulillah ya, walaupun tidak semuanya abang capai, tetapi sebagian besar itu abang capai melalui tips-tips seperti itu. Itulah teman-teman beberapa tips dari abang kita tadi, baik itu dari niatan, konsisten, itu mengambil risiko, dan terakhir itu bertawakal. Semoga tips itu tadi dapat menjadi wawasan untuk kita, dapat kita contoh, sehingga kita bisa berprestasi seperti abang kita ini. Seperti itu. Selanjutnya teman-teman, tadi kita sudah membahas dari tips-tipsnya. Sekarang kita dengarkan apa saja sih prestasi-prestasi yang pernah abang capai. Sebenarnya abang agak malu sih berbicara begini. Nanti gimana teman-teman itu riak gitu kan. Tapi di sini abang berbicara ya. Ini sebagai motivasi buat teman-teman supaya bisa dipahami, dan mungkin bisa jadi prestasi abang ini bisa menjadi perantara teman-teman untuk belajar lebih giat gitu kan, untuk menjadi yang lebih baik lagi, ataupun mencapai cita-cita yang lebih baik lagi. Baiklah, karena saudara Leon ingin sekali apa yang pernah abang dapatkan, atau prestasi apa yang pernah abang dapatkan ketika semasa sekolah. Ya, kalau berbicara prestasi, sebenarnya abang dari SD memang sudah berprestasi. Bukan ucap sombong ya, tapi ini kenyataan. Abang berbicara, abang sharing ada di sini. Abang masuk SD emang sudah pernah berprestasi. Setiap kelas abang dapatkan peringkat gitu kan. Hampir setiap abang naik kelas itu pasti abang dapatkan peringkat. Selain itu, abang juga dititipkan amanah oleh sekolah. Abang pernah mewakilkan sekolah untuk mengikuti olimpiade. Yang pertama abang bercerita nih, abang pernah mengikuti olimpiade di SD itu matematika. Ya, itu pengalaman abang pertama keluar dari kampung dan lomba gitu kan, antar kampung gitu, untuk mengadu pintaran lah seperti itu. Nah, tapi awal yang abang itu dapatkan ketika lomba itu, abang walaupun tidak mendapatkan juara, tapi abang mendapatkan ketika itu mendapatkan harapan dua. Abang mendapatkan juara 5 pada kesempatan itu. Ya, walaupun tidak menang ya abang di situ, tapi abang sangat bangga sekali karena abang sudah mewakilkan sekolah abang. Ya, walaupun tidak menang, tetapi abang sangat bangga karena bisa mewakilkan sekolah untuk mengikuti olimpiade seperti itu. Selanjutnya lagi abang juga mengikuti lomba juga masih di SD. Abang mengikuti lomba IPA. Waktu itu matematika, sekarang IPA. Nah, alhamdulillah nih, yang kedua ini abang belajar terus nih. Abang menjadikan motivasi yang pertama bahwa yang pertama itu abang harus lebih baik lagi.
aku mengikuti lomba Olimpiade IPA. Alhamdulillah Tuhan beri jalan, abang mendapatkan juara dua, dan itu sangat bangga sekali abang. Bahkan orang tua abang sampai nangis gitu, saking bangganya kepada saya. Dan itu saya sangat bangga sekali karena bisa mengharumkan nama sekolah, bisa membanggakan orang tua saya. Bahkan intinya senang lah gitu. Lanjutlah ceritanya di SMP. Abang juga setiap kelas pasti mendapatkan peringkat setiap kelas ya. Intinya mendapatkan peringkat. Singkat cerita lah kita masuk ke SMA gitu. Kalau di SMA, alhamdulillahnya abang SMA di kampung, abang mendapatkan peringkat 1 terus. Dari kelas 1 SMA sampai kelas 3, abang mendapatkan peringkat 1 terus, dan juga mendapatkan peringkat umum. Abang tidak pernah bergeser dari peringkat 1, alhamdulillahnya. Nah, selain itu juga abang juga pernah mengikuti di lomba mewakilkan SMA, mewakilkan Olimpiade. Di situ abang mengikuti lomba, ya walaupun tidak menang di situ, tetapi abang bangga lagi. Karena bangga apa? Karena dari banyak siswa yang ada di sekolah, ternyata abang kepilih untuk menjadi perwakilan dari sekolah. Ini itu walaupun tidak menang, tetapi abang bangga karena banyak dari siswa itu ternyata abang yang dipilih gitu. Kalau berbicara prestasi di luar akademik, di luar sekolah, abang juga pernah mengikuti mewakilkan lomba dari kampung. Di kampung itu ada yang namanya lomba MTQ, sebagai tilawatil Quran gitu. Abang mengikuti MTQ, perwakilan dari kampung. Yang lebih khusus nih, abang mengikuti lomba Syarahil Quran. Alhamdulillah di situ perjuangan yang berat, perjuangan yang bersama-sama dengan teman-teman abang, akhirnya kami membawa pulang 2 piala di situ. 2 piala, abang mendapatkan juara 2 khususnya. Nah, dan itu merupakan suatu kebanggaan bagi kami karena bisa mengharumkan lagi namanya nama kampung kami. Ya mungkin itu saja ya sharing-sharing abang, prestasi abang yang pernah abang dapatkan sewaktu sekolah. Itulah teman-teman prestasi abang kita tadi yang sangat menarik bagi saya adalah kalau orang lain itu prestasinya itu hanya satu gitu. Seperti kalau dia bidang olahraga, ya bidang olahraga. Kalau ini bidang di akademik dia bisa, luar bisa. Itulah menjadi hal yang sangat menarik dalam bagi saya prestasi abang kita. Memang orang yang berprestasi itu emang beda. Bisa, istilahnya bisa semuanya. Itu tadi dari matematika, IPA, luar sekolah. Itulah intinya dapat kita jadikan motivasi bagi kita. Emang prestasi itu tidak mengkhianati hasil dan butuh proses. Dari awalnya abang kita tadi tidak mendapat juara jadi juara, itu intinya dapat kita lihat itu prosesnya itu tidak mudah. Butuh proses waktu yang lama, butuh proses waktu yang panjang. Semoga itu tadi dapat motivasi kita untuk depan, ataupun berikan motivasi untuk adik kita, teman-teman kita, saudara-saudara kita ketika mereka mungkin agak mulai lemah tuh dalam bidang belajar seperti itu. Selanjutnya bang, ketika abang berprestasi pasti ada namanya suka duka ya kan, gitu. Apa saja sih suka dukanya yang pernah abang alami? Suka duka ya, kalau suka duka sih banyak ya, gak usah hitung gitu. Yang lebih keenakannya ya, ini nih abang contohin. Kalau nggak suka dukanya, dukanya gitu, kita sudah belajar mati-matian gitu, belajar malam, belajar bangun subuh, bangun jam 3 karena belajar gitu. Tapi pas kita maksimalkan belajar itu,
toh pas kita itu ujian gitu ataupun kita sudah dapat ujian gitu, ternyata nilai kita kecil. Jadi itu sangat kalau saya pribadi ya frustasi ya, dimana kita sudah usaha benar-benar gitu, kita sudah usaha bangun malam gitu, belajar malam, belajar siang gitu, kita maksimalkan, oh ternyata nilai kita kecil. Tetapi saya katakan tadi, ketika saya seperti itu, ya saya tidak pernah menyerah. Jadi jika tadi nilai rendah, hal-hal utama yang abang lakukan itu seperti apa? Ketika nilai abang rendah gitu ya kalau nilai rendah sih sering abang dapatkan ya di sekolahan. Yang saya abang katakan tadi, ketika abang sudah belajar dengan maksimal, abang maksimalkan belajar berarti dapatkan nilai rendah, abang frustasi ya, pasti frustasi ya, gimana siapa sih ya orang yang udah belajar maksimal udah kayak gitu tapi dapatkan nilai gitu. Tapi abang tanamkan konsep tadi yang di awal, abang tanamkan konsep ketika niat abang sudah bulat, maka di situ ketika abang dekatkan kepada Allah, abang sudah semua usaha abang itu abang semata-mata karena Allah. Ketika abang jatuh itu, abang tidak terlalu kecewa. Kenapa kecewa? Ya abang katakan tadi, oh ya jadi abang kamu suka itu bagi Allah itu tidak baik bagi kita. Oh jadi apa yang kita tidak suka itu lebih baik bagi kita. Jadi abang positif thinking. Abang mendapatkan nilai seperti itu, ya abang berarti ada yang salah gitu. Abang kurang keras lagi belajar, abang kurang keras lagi untuk memotivasi diri abang, sehingga abang kalau terjadi seperti itu, ya abang niatkan, salurkan lagi ingatan abang kepada diri bahwa semua yang sudah ditetapkan itu bahwa itu adalah kehendak Tuhan. Jadi kalau abang nilai abang kecil, ya abang perbaiki lagi ke depannya, abang harus lebih usaha lebih giat lagi gitu. Itu sih kalau abang. Kalau suka di sekolah banyak juga sih. Nah ketika kita itu berprestasi, ya kita pasti dikenal orang, kita pasti dikenal guru, kita bisa tambah relasi, banyak teman gitu kan, guru-guru pada kenal pada kita. Itu merupakan saya katakan suatu kebanggaan tersendiri bagi kita, yang terkadang semua orang itu belum tentu dia dapatkan. Nah, tapi di sini bukan berarti abang menyombongkan diri ya, tapi suka abang itu tadi, kita lebih banyak dikenal oleh banyak orang, bisa menambah relasi, dikenal guru-guru seperti itu. Ya mungkin seperti itu sih, ya, suka ataupun duka abang bagi kita yang abang alami di kehidupan sekolah. Jadi intinya itu pasti ada suka dukanya, ya kan. Jadi pasti tidak selama-lamanya berhasil gitu ya. Betul. Jadi pada intinya untuk sahabat-sahabat atau teman-teman, ketika sedang berproses jatuh, jangan pernah berhenti. Karena kira-kira contoh abang bilang tadi, walaupun dia gagal tetap semangat, karena dia tadi mempunyai prinsip itu tadi. Maka sangat pentingnya prinsip itu tadi ditanamkan dalam diri kita. Contohnya kita ambil contoh seperti Thomas Alva. Kalau dia dulunya berhenti, dia membuat percobaan, membuat lampu ke 1000 kali, dia berhenti, mungkin dia sekarang tidak mengenal namanya lampu. Maka saya contoh seperti itulah, maka ada katanya itu proses itu tidak pernah mengkhianati hasil seperti itu. Pertanyaan yang selanjutnya, bagaimana cara abang ketika menghadapi persaingan dalam untuk meraih gelar abang, meraih prestasi dunia? Ya berbicara tentang persaingan ya, abang diri pribadi abang tanamkan prinsip abang bermain ataupun
abang bersaing dengan sehat. Nah, ketika seseorang itu bersaing atau ingin mendapatkan sesuatu yang ingin mereka capai, abang prinsip abang itu tadi, abang tanamkan prinsip bersaing dengan sehat. Karena dengan kita bersaing dengan sehat, tidak menjatuhkan orang lain ataupun tidak menjatuhkan orang lain itu tadi, ketika kita abang pegang prinsip, ketika kita menjatuhkan orang lain ataupun menghina orang lain, itu abang prinsipnya ketika kita seperti itu maka balik pada abang sendiri. Jadi ketika kita menjatuhkan orang lain, sama saja kita menjatuhkan diri kita sendiri. Jadi abang pegang prinsip itu. Jadi bersaing dengan sehat. Tidak mau yang namanya bersaing dengan menjatuhkan orang lain. Karena jujur selama proses abang belajar itu siswa ataupun teman-teman abang itu banyak sekali yang tidak suka dengan abang. Karena mereka menganggap abang ini cari muka dengan guru ataupun abang ini sok-sokan depan guru gitu. Jadi mereka ingin menjatuhkan abang dengan ocehan-ocehan mereka ataupun dengan omongan-omongan yang tidak baik yang mereka lanturkan kepada guru, sehingga membuat omongan-omongan yang palsu seperti itu. Tapi apa yang abang balas pada mereka, ya abang diam, ya abang maafkan. Cara terbaik abang untuk membalas mereka, ya abang harus yang namanya mendapatkan prestasi. Dengan mendapatkan prestasi itu abang bisa seolah-olah bisa membungkam mulut mereka yang mengoceh-ngoceh abang ataupun yang menjelek-jelekkan abang itu. Nah, seperti itu sih abang. Kalau persaingan sih abang netral aja, bersaing dengan sehat, apa adanya. Nah, ya emang kalau gitu nilai abang yang abang dapatkan ataupun emang seperti itu yang abang bisa lakukan, bisa tercapai, ya udah mentok seperti itu aja. Karena abang nggak ribet orangnya. Ya kalau itu yang udah didapatkan, ya udah saya terima gitu. Jadi intinya kalau abang tanamkan prinsip bersaing dengan sehat tanpa menjatuhkan orang lain. Jadi pada intinya harus persaingannya itu tanpa harus menjatuhkan orang lain. Walaupun orang lain tidak suka dan dihina, mungkin saya rasa mungkin banyak memang dari SMA dalam persaingan abang berprestasi ya, mungkin teman-teman abang mungkin banyak yang ingin menjatuhkan, tapi dengan prinsip seperti itu, dengan prinsip motivasi yang kuat, bagaimana secara walaupun bersaing tidak suka pada diri abang, tapi bagaimana cara membuktinya bahwa mereka itu tidak bisa menjatuhkan saya. Adakah sih bang tips-tips abang agar untuk bisa diberikan supaya untuk menguatkan mental diri? Karena ada terjadi dalam saya, dia kan orang yang pintar, berprestasi juga, tapi dia itu ketika mendengarkan omongan orang lain, kunjungan orang lain, dia itu akhirnya minder gitu. Kayak seperti apa ya, yang dulunya dia sering bertanya, sering aktif, ini dia bertanya lagi karena dia sering bilang sok-sok ingin dikenal guru supaya dapat nilai, tapi emang benar-benar aktifnya emang tinggi gitu. Jadi tipsnya agar tidak menguatkan mental gitu, tidak minder apa sih bang? Sebenarnya sih kalau cara kita menguatkan mental nih, diri pribadi abang nih, karena faktor yang mempengaruhi mental seseorang itu faktor lingkungan. Nah, faktor lingkungan maksudnya faktor dari orang lain. Ketika orang lain itu berbicara, membicarakan kita, memuji kita, itu sangat berpengaruh dalam psikologi kita, mental kita. Itu faktor yang utama yang bisa merusak mental kita. Jadi bagaimana sih bang caranya supaya kita bisa melupakan ataupun bisa membangun mental yang kuat gitu kan? Ya sebenarnya prinsip saya gini,
kalau kita diwacahkan orang lain seperti itu, sok-sok dibilangin sok-sok rajin, sok cari muka dengan guru, ya kita ini, saya prinsipnya tutup telinga kita rapat-rapat, abaikan apa yang mereka katakan. Dengan cara kita mengabaikan apa yang kita katakan tadi, itu membuat mental kita itu kuat. Nah, masuk dari telinga kanan, keluarkan dari telinga kiri. Nah, kita abaikan. Dengan cara kita mengabaikan seperti itu, maka mental kita itu akan teruji. Nah, seperti itu. Selanjutnya kalau kita, saya ada satu prinsip lagi. Kalau kita menyerah ataupun menganggap ataupun ocehan-ocehan itu, ataupun kita mengikuti ocehan-ocehan itu, maka dengan itu kita akan mudah yang namanya, apa bedanya kita dengan mereka. Nah, satu lagi prinsip saya kalau seperti itu, untuk membuat mental kita kuat, saya itu melihat muka kedua orang tua saya. Nah, ketika kedua orang tua kita itu kita harus perjuangin. Kalau kita hanya yang namanya menatap sebuah yang mereka katakan itu kita ikuti, maka di situ saya sangat menekankan melihat kacamata kedua orang tua saya. Dengan saya melihat seperti itu ataupun memegang kedua orang tua saya, harus saya banggakan, maka di situ mental kita akan tumbuh. Seperti itu sih kalau menurut saya, tips-tips supaya mental kita itu kuat seperti baja. Jadi intinya itu tutup rapat-rapat. Rapat bukan berarti ditutup, tapi masuk dengan kanan, keluar dengan kiri. Iya, kita jangan lebih masuk dengan hati. Betul. Jadi intinya kalau kita dengarkan omongan mereka, maka kita sama halnya dengan mereka. Iya, betul. Jadi seperti itu. Demikianlah wawancara dari kami. Mungkin ada pesan terakhir buat Abang. Satu pesan buat teman-teman yang di luar sana, semangat berproses, semangat jalani hidup, jangan pernah menyerah. Satu prinsip saya, kegagalan bukanlah dari segalanya, tetapi kegagalan adalah awal dari semuanya. Itulah pesan dari Abang kita. Semoga dapat menjadi motivasi dari diri kita, baik dari pesan tadi, dari prestasi-prestasi Abang kita, menjadi motivasi bagi diri kita ke depan dalam berproses. Saya mengimbau untuk teman-teman untuk tetap jaga kesehatan, jangan lupa pakai masker, cuci tangan, istirahat yang cukup. Mungkin itu saja. Mohon maaf ada salah-salah kata, kepada Allah mohon ampun. Ihdinas siratal mustaqim. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.